Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik dan salam sehat untuk kita semuanya di tengah pandemi ini. Di siang hari ini saya akan mereview tentang sistem hidroponik yang saya miliki. Ya, ada dua sistem yang saya gunakan. Yang pertama ada sistem rakit apung ini ya, ada dua bak. Ada yang saya menggunakan terpaulin nih, ini baru sudah 2 bulan ini saya gunakan terpaulin. Mulai awal bulan April saya gunakan ini, belum pernah ganti lagi. Kemudian yang sebelah sana itu ada rakit apung juga, tapi saya menggunakan plastik UV. Nah, ini plastik UV. Ini saya nggak tahu berapa mikron ketebalannya. Kemudian perkembangan yang ada di sistem rakit apung dan sistem NFT ini ada, saya juga punya. Ini ya, ini NFT. Sebelah saya juga NFT sebelah sana. Nah, kita akan ke rakit apung dulu. Jadi selama saya menggunakan tabung ini sudah hampir 1 tahun ya. Saya menggunakan bahan dasarnya pakai bahan baja ringan. Ini sudah 1 tahun awet ya. Jadi bagi teman-teman yang mau memulai bisa menggunakan sistem rakit apung ataupun bisa juga NFT. Di mana kekurangan dan keunggulan masing-masing sistem tersebut, di video ini saya sedikit akan ulas ya. Yang pertama, kita lihat dari segi pertumbuhan tanaman. Coba kita lihat, ini ada sawi ya, ini termasuk bagus ya, hijau ya, hijau. Kita ke sana, walaupun ini ada yang kuning nih sedikit, tapi nanti kalau sudah besar dia akan hijau nih, seperti ini akan hijau ya. Ini misalkan ada pakcoy ya, ini pakcoy juga. Nah, ini ada pakcoy hijau-hijau semuanya ya. Yang kuning ini karena baru pindahan ya, jadi yang kuning-kuning ini saya pindah, memang saya coba lihat kalau saya pindah ke rakit apung gimana hasilnya. Nah, ini beberapa, ini hijau ini ya. Jadi pertumbuhan tanaman di rakit apung cenderung bagus karena suhunya stabil. Itu yang pertama ya. Jadi keunggulannya karena air nutrisinya itu lebih banyak, volumenya lebih banyak, maka kondisi suhu air nutrisi itu stabil, maka yang dihasilkan adalah tanamannya tumbuh subur hijau nih ya. Ini tanpa menggunakan pompa ya, saya tidak menggunakan pompa, memang saya sengaja ya, jadi nggak ada pompa di rakit apung saya. Itu juga nanti di luar juga ada, di sana itu kangkung luar sana juga ada. Nah, kita ke NFT. Ini lihat tanaman saya NFT ini baru saya uji coba menanam sawi. Ini kuning-kuning nih. Nah, ini kuning-kuning, nah, lihat ya, hampir semuanya kuning. Nah, tapi ini sudah mulai ada perubahan warna ya, ada sedikit hijau, mulai di daun-daun pertama ini sudah mulai hijau, karena ketika saya cek di air nutrisinya itu ternyata pH-nya itu swing, jadi mengalami lonjakan pH yang sangat tinggi sampai 8,3. Bayangkan, efeknya adalah kuning. Tapi kemarin saya sudah 2 hari ini sudah memasang aerator ya, karena saya punya aerator yang tidak digunakan nih. Kita lihat sini. Nah, ini aerator ukurannya nih 3 watt ya, nggak jelas ya, maaf. Ini 3 watt karena ini bergetar jadi nggak terlalu kelihatan. Ini 3 watt ya. Nah, ini 3 watt. Kita lihat, ini saya belum saya ganti juga.
Nah ini sudah usia sudah hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu nih, dan pertumbuhannya lambat karena kemarin ketika saya biarkan ternyata semakin banyak yang menguning. Makanya saya cek semuanya dari nutrisinya, dari pH airnya, kemudian suhu airnya. Kalau suhu airnya stabil, masih di bawah 30 derajat lah ya. Tapi ternyata di pH-nya terlalu tinggi, 8,3. Nah itu sedikit review berkaitan dengan 2 sistem hidroponik yang saya miliki. Yang pertama NFT, kemudian yang kedua rakit apung yang saya menggunakan full baja ringan ya. Kenapa saya menggunakan full baja ringan? Yang pertama jelas ya, walaupun ongkosnya lebih mahal, jelas mahal ya, tetapi ketahanannya itu tidak diragukan lagi. Jadi tidak ada ruginya. Ini investasi jangka panjang. Jadi kalau teman-teman yang sudah mulai mantap di hidroponik, tidak usah ragu untuk menggunakan baja ringan. Saya sarankan, karena saya dulu pernah menggunakan yang model pakai kayu ya, memang karena saya kerjakan sendiri jadi mungkin rangkanya kurang bagus ya. Jadi saya tidak mengerjakan tidak dikerjakan online, tapi saya kerjakan sendiri dulu, memang biar saya tahu kelemahannya di mana. Nah ini alhamdulillah ini sudah 1 tahun awet ya, tidak ada masalah. Bagi saya nggak ada masalah, ini semuanya bagus-bagus saja dan tanpa mesin ya. Itu saja review untuk sistem rakit apung yang sistem hidroponik yang saya gunakan di ini bukan kebun saya, ini laboratorium saya, karena saya di sini lagi uji coba mana yang bagus di dataran rendah, karena saya di dataran rendah sangat panas ini. Jadi kalau siang tadi ini udah jam 2-an ya, ini tadi pada letoy, gambarnya letoy, ini pada letoy. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai hidroponik, silahkan teman-teman perhatikan lingkungan teman-teman semuanya. Jadi harus menyesuaikan, bisa outdoor atau indoor, terserah teman-teman, atau menyesuaikan lingkungan teman-teman masing-masing. Kemudian sebelum saya akhiri ya, tadi berkaitan review berkaitan dengan sistem yang saya gunakan di kebun saya. Kemudian terakhir saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensubscribe ataupun yang belum, atau yang sudah mampir ke channel saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman semuanya. Semoga amal kita diterima di sisi Allah ya. Kemudian untuk berikutnya silakan teman-teman tulis di bawah kolom komentar ya, berkaitan dengan permasalahan atau usulan topik apa yang ingin teman-teman bahas, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe, saya ulangi lagi, ataupun yang sudah mampir di channel saya. Demikian review hari ini, insyaallah akan segera saya susul untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik.